Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan teman-teman yang mengikuti tes P3K tahap kedua. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan sosiokultural. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? Apakah yang A menganggap perbedaan itu bukan masalah? B berusaha memahami perbedaan tersebut? C tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas? D biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok? Atau yang E mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok? Nah, kata kuncinya di sini adalah Anda ditugaskan di daerah yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Jadi di sini Anda itu seorang pegawai yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu tugas di daerah terpencil, misalkan di daerah yang latar belakangnya berbeda dengan Anda. Antara jawaban A sampai E, ini yang paling tepat itu adalah yang C. Di mana dalam menyelesaikan tugas di tempat yang berbeda itu kita tidak boleh memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Bagaimanapun perbedaannya, kita harus tetap mengerjakan tugas sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Tidak menjadi alasan bahwa ada kebudayaan yang berbeda sehingga Anda mengulur untuk mengerjakan tugas gitu ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan, dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda? A. Ikut bergabung ke acara makan tersebut. B. Hanya menonton dari kejauhan. C. Ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa. D. Ikut bersenang-senang. C. Ikut sebentar lalu pulang bersih-bersih. Oke, kita cek satu persatu. Untuk yang A, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Oke, kita simpan dulu. Yang B, hanya menonton dari kejauhan. Ini tidak boleh ya, karena kita tidak sopan. Kita tidak menghargai undangan bahwa kita kan diminta untuk ikut gabung gitu ya. Untuk yang C, ikut bergabung tapi tidak ikut makan. Ini juga kurang menghormati. Untuk yang D, ikut bersenang-senang. Ini kurang tepat karena kan tadi acaranya itu makan bareng, berarti ini kurang tepat yang D. Untuk yang E, ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih, ini juga kurang tepat karena tidak menghormati undangan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, ikut bergabung ke acara makan tersebut sampai selesai gitu ya. Kita menghormati undangan yang sudah diberikan kepada kita. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah yang akan Anda lakukan gitu ya? Yang A, saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B, saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Atau yang E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Nah, di antara jawaban A sampai E, yang paling benar itu adalah yang B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut karena kita berniat untuk membantu teman kita yang sedang darurat, seperti itu ya. Berarti ini jawabannya benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA ini. Akhirnya kamu bilang ke suaminya, kalau para warga ya tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah tidak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap tidak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut dengan adat istiadat kita. B. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita. Para warga itu kita jelaskan melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C.
C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi suami WNA tersebut kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istrinya. E. Membiarkannya saja. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kalau yang A, menjelaskan ke warga ada perbedaan budaya di negeri ini, ya memang itu ada perbedaan, tapi kita tidak boleh memihak satu pihak. Misalkan kita memihak di WNA, gitu nggak boleh ya. Kalau yang A ini cenderung memihak ke yang WNA. Untuk yang B, menjelaskan ke warga ada perbedaan, ini sama seperti option yang A. Yang D, menasihati suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan istrinya, ini tidak tepat ya, karena nanti dapat menyinggung perasaan suaminya. Atau yang E, membiarkannya saja, ini juga kurang tepat karena ini nanti akan menambah permasalahan sehingga akan timbul perselisihan antara warga dan juga si WNA dan suaminya itu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, bersikap proporsional dan netral. Kita tidak memihak WNA maupun tidak memihak warga masyarakat, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada gitu ya. Kita lanjut soal nomor 5. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. Atau yang E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Kalau yang A, memelankan motor saya dan mengucapkan salam, berarti kan nanti setelah salam kita meninggalkan atasan kita. Nah, itu kurang sopan juga. Yang B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. Ini juga kurang tepat, karena kan kita tidak menawarkan tumpangan, berarti ini kurang sopan ya. Yang D, apalagi yang D ini ya, melewatinya saja, ini jelas kurang sopan. Yang E, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului, ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat tadi adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Menurut Anda, sebuah resolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya A. Damai sentosa, B. Serba kecukupan, C. Serba kekurangan, D. Banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan, atau E. Sejahtera. Jawabannya paling tepat itu adalah yang A. Damai sentosa. Berarti damai sentosa ini menggambarkan atau sudah mencakup semuanya, yaitu serba kecukupan, tidak kekurangan, sudah sejahtera, dalam keadaan yang adil, maksudnya tidak ada ketidakadilan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut untuk tetap menunggu atasan Anda. D. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. Atau yang E. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika memang sifatnya itu rahasia, maka meminta tamu tersebut untuk tetap menunggu atasan gitu ya. Kalau yang A, meminta tamu tersebut untuk pulang. Nah, ini berarti kita mengusirnya secara halus gitu ya, itu tidak sopan. Yang B, meminta tamu tersebut untuk tetap menunggu. Ini juga kurang tepat karena kan tidak ada kepastian sampai kapan menunggunya gitu ya. Siapa tahu tamu tersebut bisa menitipkan informasi atau sesuatu yang ingin disampaikan ke atasan kepada Anda gitu ya. Yang D, menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor, ini juga kurang tepat. Siapa tahu atasan kita tuh sedang sibuk di luar gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyuruhnya untuk segera kembali ke kantor. Yang E, memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Ini juga sebenarnya bisa, tapi ini alternatif yang kedua. Yang pertama, kita harus menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika memang sifatnya rahasia, itu tamunya diminta untuk menunggu atasan, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 8. Setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin larut.
restoran tersebut juga sudah bersiap-siap untuk tutup. Maka sikap Anda adalah A. Melanjutkan obrolan tersebut, B. Sengaja memesan makanan kembali sehingga memiliki alasan untuk tetap duduk di restoran, C. Segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut, D. Meminta waktu agar tetap diizinkan berada di restoran tersebut, atau yang E. Dengan sengaja tidak menghabiskan makanan sehingga ada alasan untuk tetap duduk. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut karena kan restorannya sudah mau tutup. Kalau yang A, melanjutkan obrolan, nah ini kita tidak menghormati pemilik restoran. Sampai kapan pemilik restoran itu menunggu kita selesai melanjutkan obrolan gitu ya. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang B, sengaja memesan makanan kembali, ini juga kurang tepat. Ini artinya kita meminta restoran itu untuk tetap buka, padahal kan mereka sudah mau tutup, mau istirahat, seperti itu. Yang D, meminta waktu agar tetap diizinkan untuk berada di restoran, ini juga kurang tepat. Yang E, dengan sengaja, ini apalagi dengan sengaja ya, ini berarti tidak tepat. Yang tepat tadi yang C, segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Saat berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Secara kebetulan di samping Anda yang sedang terburu-buru tapi tidak membawa payung. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap melaju ke kantor, B. Memanggil ojek payung untuk orang tersebut, C. Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama, D. Memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan pada orang tersebut, E. Menemaninya berteduh. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita menawarkan payung agar bisa digunakan bersama. Kalau yang A ini kurang sopan karena kita tidak memberikan bantuan, tidak menyapa, tidak menawarkan. Kita langsung saja melaju ke kantor, itu tidak tepat, tidak sopan. Yang B, memanggil ojek payung untuk orang tersebut, ini sebenarnya bisa, tetapi sebaiknya kita itu menawarkan terlebih dahulu gitu ya. Yang D, memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan. Ini juga kurang tepat. Yang E, menemaninya berteduh, ini juga kurang tepat karena kan kita harus segera ke kantor. Jadi yang paling tepat menawarkan payung agar bisa digunakan bersama. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut, B. Menerima permintaan maaf teman Anda, C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya, D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas, atau E. Menghela nafas panjang. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Nah, kalau yang A, memarahi rekan yang melakukan hal tersebut, ya itu kan tidak akan mengembalikan data yang sudah hilang. Dan itu akan membuang-buang waktu dan energi juga gitu ya. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang B, menerima permintaan maaf teman Anda, oke, bisa sebenarnya, tapi kan kurang, tapi ini juga kurang solutif karena kita tidak segera mengerjakan tugas kita gitu. Yang C, meminta teman Anda bertanggung jawab, ini nanti akan kelamaan, karena kan teman Anda tidak tahu Anda sedang mengerjakan tugas apa. Jadi kan itu bukan tugas teman Anda, jadi nanti akan memerlukan waktu yang lama gitu ya. Untuk yang E, menghela nafas panjang, oke, ini sebenarnya juga kurang tepat ya, karena tidak segera melakukan pekerjaan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D, memaklumi ketidaksengajaan teman dan Anda segera meneruskan tugas. Kita lanjut soal nomor 11. Minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan Anda. Semua persiapan telah matang. Secara mendadak, atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, B. Tetap berlibur dengan kawan Anda, C. Meminta atasan untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota, D. Menolak perintah atasan Anda, E. Menyamakan tempat liburan Anda dengan tempat Anda dinas kantor. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kalau yang B, tetap berlibur dengan kawan Anda, terus ini tugas kita bagaimana gitu ya, tidak ada solusinya. Berarti yang B ini salah. Yang C, meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang. Nah, ini kan kita sama saja membantah atasan gitu ya, ini juga tidak boleh. Yang D ini menolak, itu juga tidak boleh.
Yang E, menyamakan tempat liburan Anda dengan tempat Anda dinas, ini juga kurang tepat. Takutnya nanti Anda tidak bisa fokus dengan pekerjaan Anda gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintasi rumah teman Anda. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah, apakah yang A, menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor, B, langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat, C, menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar, D, memintanya untuk berangkat ke kantor walaupun harus jalan kaki, E, menghampirinya untuk menanyakan apakah ada tugas atau dokumen penting yang harus dibawa ke kantor. Oke, bisa teman-teman pause dulu videonya, teman-teman jawab baru kita simak pembahasannya. Nah, ini jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A, menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. Kalau yang B, langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat, ini kurang tepat karena ini kita kurang perhatian pada teman sekerja gitu ya. Untuk yang C, menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar, ini juga kurang tepat. Kenapa harus hanya tanya kabar gitu ya? Kenapa tidak menawari tumpangan gitu? Yang D, memintanya untuk berangkat ke kantor walaupun harus jalan kaki. Ini juga kurang tepat karena kan tadi keadaannya banjir. Yang E, menghampirinya untuk menanyakan apakah ada tugas atau dokumen penting yang harus dibawa ke kantor. Ini juga kurang tepat. Padahal kan kita sudah menghampirinya. Kenapa kita tidak menawarinya untuk berangkat bareng gitu ya? Jadi yang paling tepat tadi adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah A, mengizinkannya untuk membawa pulang untuk diisi di rumah, B, bersabar menunggunya sampai dapat mengisi formulir tersebut, C, memintanya untuk bertanya pada pelanggan lain, D, meminta satpam untuk membantu mengisi formulir, atau yang E, memandu cara pengisian dengan ramah. Jawaban yang benar itu adalah yang E, memandu cara pengisian dengan ramah, karena itu kan tugas kita melayani pelanggan gitu. Kalau yang A, mengizinkannya untuk membawa pulang, ini nanti kan akan lama, kita harus menunggunya besok dia kembali gitu ya. Yang B, bersabar menunggunya, ini kurang tepat karena itu nanti akan menghambat pekerjaan kita untuk melayani pelanggan yang lain. Yang C, memintanya untuk bertanya kepada pelanggan lain, ini juga kurang tepat. Yang D, meminta satpam untuk membantu mengisi formulir, ini juga kurang tepat karena itu bukan tugas satpam, tetapi tugas kita sebagai pelayan pelanggan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Anda kedatangan tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda. Pada saat bersamaan, Anda harus pulang karena Anda berjanji untuk makan malam di rumah. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A, mengajak tamu Anda untuk makan bersama di kantor, B, menunda acara makan bersama keluarga, C, menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga, D, meminta maaf kepada klien karena tidak dapat membantu, atau yang E, mengutus rekan Anda yang lain untuk bertemu dengan tamu. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita menyelesaikan dulu urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga. Kalau yang A, mengajak tamu untuk makan bersama di kantor, ini kurang tepat, padahal kan tadi Anda sudah janji dengan keluarga. Yang A ini salah. Yang B, menunda acara makan bersama keluarga, ini juga kurang tepat. Yang D, meminta maaf pada klien karena tidak dapat membantu, ini jelas kurang tepat. Ini kan tugas kita untuk menemui teman kerja gitu ya, untuk menyelesaikan tugas kantor. Jadi ini yang D kurang tepat. Yang E, mengutus rekan Anda yang lain, ini jelas kurang tepat karena kan tadi kliennya itu mau ketemu dengan kita atau mau ketemu dengan Anda. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 15. Pada saat rapat, rekan Anda lupa membawa proposal yang akan ditunjukkan kepada Anda. Maka sikap Anda: A, memarahinya karena memperlambat jadwal, B, memintanya untuk mengambil proposal yang tertinggal, C, membatalkan kerjasama, D, menjadwalkan ulang rapat, E, mengirim lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Kalau yang A, memarahinya karena memperlambat jadwal, ini kurang tepat. Ini nanti akan membuang-buang waktu, membuang-buang energi juga. Yang B, memintanya untuk mengambil, ini jelas akan lama.
Yang C membatalkan kerjasama, ini jelas bukan solusi yang tepat. Yang D menjadwalkan ulang, ini nanti akan memakan waktu juga. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E, segera mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu gitu ya. Nah itulah tadi beberapa pembahasan soal-soal sosiokultural. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.